Video kali ini akan mengulas seorang sosok militer. Dia dicatat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pertama. Dia juga dicatat sebagai orang nomor 1 di Angkatan Darat yang ikut terjun dalam medan peperangan. Ikut bertempur menyabung nyawa demi Ibu Pertiwi. Siapa dia? Dia tak lain adalah Jenderal GPH Jatikusumo, Kepala Staf Angkatan Darat pertama. Dikutip dari website Pusat Sejarah Angkatan TNI, diceritakan seiring dengan berlangsungnya gencatan senjata pihak Indonesia dengan pihak Belanda sejak bulan Agustus tahun 1947, maka pada tanggal 8 Desember tahun 1947 pihak Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan di atas kapal pengangkut pasukan Amerika Renville yang berlabuh di Tanjung Priok. Perundingan ini menghasilkan persetujuan Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari tahun 1947. Dari hasil perundingan ini, wilayah Republik Indonesia menjadi sempit sehingga tidak mungkin lagi bagi Republik Indonesia untuk memelihara pasukan yang besar. Karena itu jumlah pasukan harus dikurangi dan sebaliknya mutunya harus ditingkatkan melalui program reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA, salah satu program RERA Angkatan Perang. Untuk itu dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1948 tanggal 6 Maret tahun 1948 Kementerian Pertahanan menyelenggarakan reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Perang sehingga tersusun struktur organisasi Angkatan Perang Republik Indonesia yang terdiri atas Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Perang, KSAP. Dengan adanya RERA tersebut, maka Jatikusumo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada bulan Februari tahun 1948. Pada bulan November tahun 1948 Jatikusumo merangkap sebagai Gubernur Akademi Militer. Oleh karena itu, ketika terjadi agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember tahun 1948, maka Jati VI bersama para taruna Akademi Militer serta anggota TNI yang lain terlibat dalam perang gerilya untuk menghadang tentara Belanda dan arah Maguwo yang bergerak ke arah ibu kota. Selama bergerilya, ia berada di tengah-tengah para taruna Akademi Militer. Namun dengan adanya organisasi baru dalam SWK 104, maka secara taktis pasukan militer akademi berada di bawah garis komando WKRI C3 Yogyakarta pimpinan Soeharto yang kekuasaannya didelegasikan pada komando SWK 104 Mayor Sukasma. Kedudukan Kolonel Jatikusumo karena pangkatnya lebih senior daripada Komandan SWK 104, maka selama bergerilya kemudian menjadi penasehat dan pembantu Sri Sultan Yogyakarta. Meskipun secara teoritis ia tidak lagi langsung memimpin para taruna militer akademi, tetapi selama bergerilya ia masih selalu dekat bersama-sama mereka. Nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuknya tetap berpengaruh pada pimpinan SWK 104 sampai Yogyakarta kembali ke pangkuan Republik Indonesia bulan 1949. Kemudian, sesudah pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949, maka TNI mulai mengadakan perencanaan untuk meningkatkan mutu keprajuritan menuju ke arah profesionalisme. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme di kalangan perwira TNI AD inilah, maka dengan surat keputusan KSAD nomor 95 KSAD/KPTS/51 tertanggal 25 Mei tahun 1951 yang disahkan oleh surat keputusan Menteri Pertahanan nomor 377/MP/5D dengan resmi disahkan berdirinya Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat SSKAD yang kini lebih dikenal dengan Seskoad di Bandung. Dan yang dipercaya jadi Komandan SSKAD adalah Jatikusumo. Ia menjabat sebagai Komandan SSKAD dari tahun 1952 sampai dengan tahun 1955. Sebagai Komandan Pendidikan, Jatikusumo banyak memberikan sumbangan yang berharga untuk mencapai kebulatan dan kesatuan Angkatan Darat khususnya dan Angkatan Perang umumnya. Lalu, sesudah selesai memangku jabatan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat SSKAD, maka sejak April tahun 1955, Jatikusumo menjabat sebagai Direktur Zeni Angkatan Darat dengan pangkat Brigadir Jenderal. Sewaktu ia menjabat Direktur Zeni Angkatan Darat inilah ia mencetuskan gagasan untuk mendirikan sebuah Akademi Teknik Angkatan Darat, ATEKAD. ATEKAD didirikan dalam rangka mengatasi kekurangan-kekurangan yang dirasakan oleh TNI Angkatan Darat. Pada tahun 1961,
Atekat disatukan dengan Akademi Militer Nasional Magelang menjadi Akademi Militer Nasional yang berkedudukan di Magelang. Ketika Jatikusumo menjabat Direktur ZENI Angkatan Darat, ia mendapat tugas memimpin operasi militer mengatasi pemberontakan PRRI di Sumatera. Jatikusumo bertugas membawa pasukan dari Medan ke Bukit Tinggi mendampingi Mayor Raja Syahnan. Adapun pasukannya terdiri dari divisi Diponegoro, satu kompi dari eks-divisi Diponegoro di Kalimantan Barat dan satu detasemen ZENI yang sudah well-trained serta para taruna Atekat juga dikirim untuk ambil bagian dalam operasi PRRI. Pada tanggal 4 Juli tahun 1992, Jenderal Jatikusumo meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman Raja Imogiri, Yogyakarta.